Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Crowds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So, untuk video kali ini sebenarnya aku nggak terlalu pengen blow up tentang hal ini, tapi banyak DM atau komen dari kalian itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurutku ya inti-intinya sebenarnya sejenis gitu loh. Nah intinya banyak dari kalian itu yang kesannya kenapa kok jadi kayak insecure sama brand-brand yang udah sukses atau yang udah berdiri duluan gitu loh. Kenapa? Apa yang harus ditakutkan sama brand-brand yang udah duluan, brand-brand yang udah berdiri duluan kayak gitu loh. Sampai-sampai itu mereka ada yang tanya, gimana mas kalau misalnya Eric sampai monopoli suatu pasar clothing di Indonesia? Wah. Oke, jadi di sini aku coba untuk jelasin sederhana ya, sesederhana mungkin biar kalian lebih gampang buat nangkep analoginya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara atau kita singgung monopoli itu seperti apa sih, atau pasar yang memonopoli itu yang gimana sih? Jadi gampangnya gini, perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup orang atau masyarakat gitu ya dengan produk yang mereka buat, dan mereka itu nggak punya kompetitor atau pihak lain itu nggak bisa memproduksi atau menyainginya untuk berjualan atau untuk memproduksi, itu bisa dibilang atau termasuk sama pasar monopoli. Nah, apakah monopoli itu cuma satu perusahaan atau bisa lebih dari satu, Mas? Jawabannya adalah bisa lebih dari satu. Nah, untuk contohnya bakalan aku kasih analoginya nanti, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut tentang jenis-jenis monopoli atau jenis-jenis pasar yang lain, itu kalian bisa langsung aja cek di box description di bawah. Itu aku masukin link-link referensi buat kalian mungkin pengen belajar tentang ekonomi atau tentang jenis-jenis pasar kayak gitu ya. Oke, jadi balik lagi. Jadi untuk kesimpulan dari pertanyaan di awal tadi, apakah bisa gitu ya, Erigo atau brand-brand lain mereka akan memonopoli pasar clothing? Nah, jawabanku tadi adalah bisa. Bisa kalau Erigo atau brand-brand tersebut itu jadi BUMN atau jadi badan usaha milik negara. Ya BUMN tadi maksudnya sama negara itu direferensikan. Jadi untuk clothingan lain nggak boleh produksi, cuma Erigo atau brand tertentu yang boleh menyuplai clothingan, itu baru bisa dibilang monopoli kayak gitu ya, memonopoli harga, memonopoli dari hulu ke hilir seperti itu. Dan brand tersebut diregulasi sebagai produsen sampai supplier gitu kan, dari hulu ke hilir, yang bisa mengambil kebijakan harga jual di pasar nanti kayak gitu. Itu bisa, tapi kan kasusnya apakah itu relatable sama kondisi kita di Indonesia? Terus kalau misalnya kalian tanya, menurut Mas Ganjar apakah hal tersebut bisa gitu? Ya itu tadi aku udah bilang gitu kan. Aku mungkin bisa bilang 99% itu bakalan impossible alias nggak bisa, teman-teman. Karena clothingan itu bukan komoditas atau komoditi yang bisa diregulasi untuk penempatan harga jualnya, teman-teman. Mungkin beda ya sama pasar kayak mobil atau motor gitu, yang dimana produsennya itu masih sangat sedikit pemainnya. Kita misalnya bilang produsen sepeda motor itu bisa bilang kayak yang gede-gede ya, kayak Yamaha, Honda, Suzuki. Itu kan kalau misalnya brand-brand gede yang udah masuk di Indonesia atau yang sekarang lagi merajai pasar sepeda motor di Indonesia. Nah, ini pemerintah perlu ambil peran, karena kalau enggak itu bisa bahaya. Bisa terjadi kayak oligopoli atau kartel antara brand. Jadi brand-brand gede, kita bisa bilang at least kalau nggak salah mungkin beberapa tahun belakangan itu sempat ada isu bahwa antara Yamaha sama Honda itu melakukan semacam kartel atau oligopoli gitu kan, untuk menentukan harga jual untuk sepeda-sepeda yang mereka bakalan rilis. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa harga Honda sama Yamaha itu sebenarnya tipe-tipenya hampir sama dan harga jualnya itu ya mirip-mirip lah. Kalau misalnya pemerintah nggak ikut terjun di dalamnya, itu bisa terjadi kartel antar perusahaan, teman-teman. Apakah itu berbahaya? Iya, sangat berbahaya buat kita selaku konsumen, karena kita nggak punya pilihan yang lain. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan lain nih, sepeda motor yang lain yang at least bisa dibilang produksinya udah banyak dan tempat servisnya pun udah banyak atau dealernya banyak. Itu ya sementara ini masih 3 ini yang kuat gitu kan, Yamaha, Honda, Suzuki. Nah kalau misalnya mereka bermain di situ
dan pemerintah nggak ada regulasinya atau pemerintah nggak mengawasi mereka, itu bisa berbahaya gitu. Kita selaku konsumen iya aja menerima dan mereka akhirnya ya seperti itu kayak gitu ya, mungkin akan semena-mena atau segala macam seperti itulah. Akhirnya setelah itu ada regulasi segala macam gitu kan dari pemerintah kita, dan akhirnya sepertinya sih udah diregulasi sih. Aku nggak tahu lagi sih untuk berita selanjutnya seperti apa. Kalian bisa coba cek di Google atau di berita-berita gitu, pasti ada track recordnya seperti itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke ranah kita aja deh. Kita balik lagi ke ranah clothingan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya aku lebih pengen ngasih saran buat kalian gitu kan. Buat kalian mungkin yang mau atau yang baru mau terjun di bidang ini atau di ranah ini, aku bisa bilang jangan takut bersaing gitu ya. Ketika produkmu banyak pesaingnya, berarti di situ tuh ampuh gitu kan, banyak ikan-ikan yang bisa kamu pancing sebenarnya. Karena pasarnya ada, peminatnya banyak, ya otomatis banyak orang yang pengen terjun juga gitu kan, pengen jualan juga kayak gitu loh. Tinggal nanti kalau misalnya ikannya udah banyak, nah kamu pakai pancing apa nih buat dapat ikan tersebut? Mau pancing yang tradisional gitu kan, kayu terus dikasih tali, dikasih umpan cacing, atau pakai yang agak mahalan dikit, atau yang mungkin pakai kayak pukat gitu, atau yang pakai kapal pesiar gitu langsung sedot. Nah itu balik lagi ke kalian nanti. Nah pancing ini kan bisa macam-macam gitu loh, bisa main ke temanya atau strateginya atau gimmicknya seperti apa. Itu kalau misalnya kita bahas teknisnya di clothingannya ya, atau di bisnisnya teman-teman. Nah yang aku nggak paham sekarang itu kenapa banyak anak-anak atau orang-orang yang lihat brand-brand lain yang kita bisa bilang kayak Erigo atau yang lainnya yang udah at least udah sukses gitu kan, kok malah kesannya mereka-mereka yang baru mau terjun ini kayak terintimidasi gitu loh. Kenapa? Masalahnya apa gitu kan? Kalau aku pribadi ini aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau aku pribadi, aku lihat brand-brand gede itu malah jadi salah satu motivasiku. Jadi aku tuh menanamkan, wah aku harus bisa nih, aku kudu bisa nih kayak brand A misalnya, atau brand B atau brand C gitu kan. Aku pengen seperti mereka. 4 tahun ke depan aku udah harus bisa seperti mereka gitu loh. Nah seperti itu udah aku lakukan dari aku awal clothingan supaya tertanam di alam bawah sadarku gitu loh. Bisa, ayo Jar bisa, ayo bisa. Jadi kalau misalnya aku lagi ada masalah atau pas lagi susah, itu aku bisa langsung tetap berusaha on the track gitu loh. Jadi nggak mikir aku pengen nyoba bisnis yang lain aja deh, kayaknya enak gitu kan, atau aku pengen coba bisnis yang lain kayaknya gampang gitu loh. Jadi aku dari dulu sampai sekarang itu emang susah untuk ke distract gitu. Alhamdulillahnya seperti itu, karena aku udah dari awal menanamkan brand-brand yang sudah sukses itu bukan aku jadikan pesaing, bukan aku jadikan kayak lebih minder gitu. Malah justru mereka itu menjadi kayak kalau buat aku pribadi tuh kayak pecutan gitu loh. Aku bisa nih, aku pasti bisa nih, aku pasti bisa melampaui lah gini. Entah itu kapan, pokoknya aku bisa gitu loh. Nah, saranku buat kalian yang baru mau masuk clothingan, menurutku sih nggak usah takut sama brand-brand yang udah terjun duluan di sini gitu loh. Masing-masing setiap orang itu atau setiap brand itu punya sukses time-nya masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak bisa, wah ini udah sukses nih, pasti susah nih, bakalan kesulitan nih kita ngejarnya gitu kan. Itu menurutku dibuang aja pikiran jauh-jauh seperti itu, karena itu bakalan bisa mendistract positive mind kita gitu loh. Karena setan itu suka banget mengganggu atau mendistract pikiran positif kita gitu loh. Pasti diarahkan, udahlah kamu itu nggak bisa, kamu itu bodoh gitu kan, kalah pasti sama brand-brand yang udah lama gitu. Seneng, setan itu kayak gitu seneng cuy. Jadi kalau misalnya kalian pengen lawan setan, ya berpikirlah yang positif, berpikirlah aku bisa. Jadi otomatis nanti mental kalian, jiwa kalian itu bakalan sinkron gitu loh. Kalau misalnya kalian udah pertama pesimis, ya ke belakang pasti bakalan pesimis terus kayak gitu. Oke lah teman-teman, itu aja sedikit jangan ya, bisa dibilang kita sharing dan itu pengalamanku, dan semoga kalian bisa pakai. Kalau misalnya ada yang positif bisa kalian pakai, atau kalian cocok ya kalian bisa pakai. Kalau misalnya nggak cocok ya silakan di skip aja kayak gitu. So mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.